Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu di tempat ibu ketua kelompok, di rumah ketua kelompok, dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat P2K2 Bu ya. Gimana, sehat ibu? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, apakah ibu masih ingat materi sebelumnya yang bulan lalu dipelajari Bu? Ya Pak. Apa? Pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Iya, betul ya. Sudah diterapkan di rumah ibu itu? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang cuci tangan Bu ya. Jadi cuci tangan pakai sabun atau CTPS ya. Apakah ibu rutin cuci tangan Bu di rumah? Kadang-kadang sih Pak. Kadang-kadang ya. Kenapa? Suka lupa. Lupa ya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, karena cuci tangan itu tujuannya membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman. Ya, kalau tidak dibersihkan nanti bisa menyebabkan diare Bu ya, menyebabkan kurang gizi terhadap anak, yang menyebabkan itu bisa jadi stunting ya Bu ya. Stunting itu udah tahu ya, jadi tidak sesuai tinggi badan sama berat badan sama umurnya. Jadi ibu kalau cuci tangan biasanya habis apa Bu? Kegiatan apa? Habis makan Pak. Oh, habis makan ya. Nah, yang paling penting cuci tangan itu Bu, sebelum makan, setelah BAB atau BAK, sebelum menyentuh makanan, sebelum menyusui bagi yang punya bayi, kemudian setelah beraktivitas Bu, contoh setelah berkebun, bepergian, megang makanan atau yang lainnya, kemudian sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial Bu ya. Jadi itu Bu ya. Ibu punya tempat cuci tangan yang bersih di rumah? Ada Pak. Ya, harus bersih Bu ya. Ya. Kalau cuci tangan itu harus bersih biar tadi kuman tidak ada. Jadi contoh seperti ini Bu ya. Ibu dibagi dua peserta, yang satu Ibu Neng megang piring yang ada lada. Yang satu lagi megang piring atau siapkan piring yang dua-duanya ada lada, tapi yang satu pakai sabun, yang dua tanpa sabun. Jadi Ibu Neng misalnya yang cuci tangan tanpa sabun, celupkan jarinya ke dalam piring. Ibu EM satu lagi cuci tangan, celupkan jari tangan ke dalam piring tapi pakai sabun. Coba Bu. Ibu Neng udah? Udah Pak. Apa yang terjadi Bu tanpa pakai sabun Bu? Apa ini namanya hinyai Pak? Oh, inyai. Kalau inyai di bahasa Indonesia itu berminyak. Iya, Ya, gitu Bu ya. Jadi si jarinya itu berminyak Bu ya. Coba Ibu EM, apa yang terjadi Bu kalau pakai sabun? Apa sih Pak, bersih? Bersih ya? Ya. Oke. Jadi itu perbedaannya Bu ya. Jadi kalau kita habis makan harus langsung dicuci ya, sambil nyuci piring Bu ya. Mengapa terjadi? Karena lada itu ibaratkan virus yang menempel pada tangan kita Bu ketika menggunakan sabun. Virus bakteri itu menyebabkan penyakit akan hilang dari permukaan tangan Bu ya. Ya. Bisa dimengerti Bu? Insya Allah. Ya. Kemudian cuci tangan itu sebenarnya tidak lama Bu, hanya 60 detik dalam 6 langkah. Berarti satu langkah 10 detik Bu ya. Yang pertama, basahi tangan Bu ya, gosok sabun gitu ya, ini Bu ya. Nah gini. Yang kedua itu usap, gini Bu ya, usap gosok punggungnya, punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-selanya Bu, ini Bu ya, sela-sela jarinya. Ya. Yang keempat, bersihkan ujung jari Bu, gini Bu ya. Kukunya kali Ya, ujung-ujung jari, kuku. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari gini Bu, secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian ya gini Bu ya. Tuh. Kayak ngulek ya Pak ya? Ya, kayak wudhu gitu Bu ya. Wudhu kan gitu ya, bersih. Ya, belum sholat. Nah, kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Tadi Bu ya, biar kita terbebas dari kuman ya. Ketika nanti kita makan, kalau kita tangan tidak dicuci, takutnya menyebarkan
virus atau penyakit bakteri. Ya. Cuci tangan 20-40 detik efektif bunuh kuman hingga 80%. Nah, cuci tangan itu bisa menyebabkan stunting, Bu, untuk anak, ya. Ya, dengerin ya, Dek ya. Ya, jadi ketika anak tidak cuci tangan, bakteri, virus, parasit bisa masuk ke dalam usus melalui mulut, Bu, ya. Dan merusak kemampuan tubuh menyerap nutrisi. Lama-kelamaan anak bisa kekurangan gizi dan mengalami stunting, Bu, ya. Jadi, ibu ingatkan pada anak kalau anaknya sudah melakukan aktivitas di luar, apalagi main tanah, suruh mereka untuk mencuci tangan, Bu, ya. Dan jelaskan pada anak kenapa, misalkan anak suka nanya kenapa kita jelaskan, ya. Jadi manfaatnya mencuci tangan dengan sabun itu membunuh kuman yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit. Dan sabunnya juga sabun seperti yang ibu pakai, sabun mandi, ya, tidak harus sabun antiseptik, ya. Tapi disarankan jangan pakai sabun cuci, ya, untuk mandi atau untuk sabun cuci untuk pakaian, ya. Bisa dimengerti, Bu? Ya, Pak. Bisa ya? Ya. Jadi kesimpulannya, ya, bahwa cuci tangan itu penting. Harus pakai sabun, ya. Biar kita terhindar dari penyakit bakteri kuman yang menempel di tangan, ya. Kemudian di tempat cuci tangan juga tidak harus mahal pakai wastafel, yang penting bersih dan sedia sabun, ya. Bisa dimengerti, Bu, ya? Ya. Dan tolong praktekkan di rumah, ya. Ya, itu ya. Jadi itu tadi kesimpulannya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, Bu, ya. Penuhi gizi ibu anak, ya. Terima kasih, Bu, ya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada ibu yang sudah hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.